Oh iya, Oke, buat Gina, oke. apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi pertama? Kamu ada pertanyaan apa seputar karir? Eh, tapi nanti bisa minta recordingnya kan ya, Oh, bisa. Pak? Ntar aku backup ke Ya. YouTube-ku. Kamu juga bisa download sendiri. Bisa Oh tonton gitu. sendiri. Oke. Apa Oke, tuh? iya. Hmm, Ya, sebelumnya kenalin Pak, aku Gina. hmm, Usia aku 25 tahun. Oke. Aku iya jadi job seeker. Sekarang jadi job seeker kesibukannya. Oke. Ini sih Pak, mungkin aku tuh seringnya gagalnya di bagian interview ya. Interview. Nah, Terus iya, mm-mm. apa tuh tantangannya apa Jadi tuh? tantangannya mungkin karena aku apa ya, kalau misalnya panik, selain panik deg-degan gitu ya kalau mau menghadapin interviewer, jadinya aku nggak terlalu bisa menguasai apa yang mau aku obrolin gitu. Terlebih kalau misalnya ditanya tentang kenapa sih kamu pengen kerja di sini kayak gitu. Oke. Terus ya selain itu juga aku tuh yang cukup bingung karena aku backgroundnya dari S2 ya Pak. Nah, Hmm. Oh, sementara kalau pengalaman pengalaman belum terlalu banyak karena ya aku dari S1 langsung lanjut S2 jadi belum sempat nyari kerja dulu. Waktu itu kan lagi zamannya COVID gitu ya. hmm, Jadi ya udahlah kata aku sambil ini aja sambil lanjut dulu. Nah, di sini rata-rata kalau pas udah di tahap interview tuh pas misalnya ditanya salary dan sebagainya, mereka tuh kayak kamu kan udah S2 terus kita belum bisa nih katanya ngegaji S2 atau apalah gitu ya alasannya. hmm, Jadi hmm. mempermasalahkan gelar padahal sebenarnya aku nggak masalah banget gitu buat buat digaji sesuai entry level karena aku sadar aku belum ada pengalaman gitu. Nah, aku tuh nggak tahu itu tuh antara emang alasannya interviewer aja atau emang karena masalah gelarku gitu. Nah, di Oke. situ. Aku bingung atau belum pertanyaan ya sebenarnya. Itu udah pertanyaan semua. Apalagi terus ya udah cerita aja. Iya, iya, iya. Paling itu sih aku tuh masih bingung gimana sih cara meyakinkan interviewer gitu. Kalau misalnya aku tuh pengen eh, pengen ngasih alasan yang apa ya, yang nggak dibuat-buat gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa kamu tertarik bekerja di sini gitu. Kadang kan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dari diri sendiri mah ya aku karena pengen kerja gitu kan. Jadi kalau secara personal gitu, cuma kan kita nggak bisa langsung bilang gitu. Tetap harus dilihat dari background perusahaan dan sebagainya, katanya gitu kan. Kalau misalnya ditanya tentang ketertarikan kita bekerja di situ. Nah, aku pengen tahu aja sih, Pak, gimana Oke. cara ngejawab secara natural kalau misalnya ditanya kenapa tertarik gitu. Jadi Oke. perusahaan kayak gitu. Oke. Udah, Nah, udah, udah selesai nih. Udah ya pertanyaan dari. itu Ya, dulu oke. mungkin. Itu sebenarnya pertanyaan udah cukup banyak ya. Oke, ini cukup Iya. kompleks dan pertanyaan-pertanyaanmu ini sangat bermanfaat nanti untuk bisa kamu pelajari lagi, kamu share ke temanmu, atau bahkan ke teman-temanku yang ada di grup loker yang nanti nonton lewat channel YouTube. Hmm. Kenapa? Karena pertanyaan ini jarang muncul ya. Jadi case ini tuh selalu ada. Jadi kadang itu orang ngerasa bahwa kok kadang kita ngerasa kalau makin tinggi tingkat pendidikan, kok kayak makin susah nyari info lokernya. Hmm. Sekalinya ada info lokernya gitu, kayak takut aja mau ngerekrut atau itu sebenarnya hanya alasan gitu. Itu case pertama. Case kedua Iya. adalah aku tuh nggak kebiasa untuk menjawab pertanyaan interview dengan tenang gitu. Aku masih bingung, aku masih grogi dan lain-lain. Case kedua. Case ketiga, aku termasuk orang yang menempuh pendidikan S1 langsung lanjut S2. Walaupun backgroundku S2, pengalaman kerjaku masih minim dibandingkan yang S1 kerja dulu baru S2 atau S1 ya udah langsung kerja tanpa S2 gitu. Tipsnya gimana? Ini 3 case utama itu sebenarnya dari Iya. pertanyaanmu gitu ya. Itu kita jawab satu-satu dulu. Sebenarnya ya kalau kita ngomongin di Indonesia nih gitu, makin tinggi tingkat pendidikan menurutku, apakah lowongan kerjanya itu makin sedikit? Menurutku sih enggak ya. Karena di masing-masing level itu pasti ada ahlinya, ada yang dibutuhkan, ada yang membutuhkan gitu. Jadi itu nggak ngaruh. Nah, mungkin kalau kamu ngerasa jumlah lokernya sedikit, mungkin bukan lokernya yang sedikit, tapi idemu aja yang udah buntu nih buat nyariin yang lain nih gitu. Lalu tipsnya apa? Satu.
Nih aku tetap ya aku akan menyampaikan ini. Pada saat kita ngerasa lowongan kerja itu terbatas, yang harus kita lakukan satu, cari sumber loker lebih dari satu sumber, jadi multi channel. Kamu harus sadari dulu sumber loker itu ada namanya sumber loker utama, primer, sama yang sekunder. Sumber loker primer itu adalah loker yang keluar langsung dari perusahaan. Dia bisa ada di websitenya perusahaan, ada di sosmednya perusahaan, ada di job portalnya perusahaan. Jadi di job portal mana kayak Jobstreet atau ada akun perusahaan itu. Ada lewat job fair, ada yang lewat banner dipasang di depan kantornya, depan pabriknya gitu-gitu. Ya, ada yang diposting sama akun rekruternya oleh si HRD-nya dan lain-lain. Itu sumber primer. Ada sumber sekunder yang sifatnya reshare atau repost. Contohnya grup WA aku, grup Telegram, grup-grup yang lain gitu. Nah, itu perbanyaklah sumber itu. Mau pendidikanmu SMA, SMK, D1, D2, D3, D4, S1, S2, pakai itu. Oke, gitu. Ntar kalau postdoc beda lagi. Jadi, silahkan pakai itu. Jadi, itu adalah cara kita untuk memperbanyak kemungkinan, meningkatkan kemungkinan agar kita dapat banyak info loker. Yang selanjutnya adalah sadari bahwa kamu nggak tahu bakal muncul loker yang cocok buat kamu tuh munculnya kapan, ya kan? Hari ini ada loker yang cocok buat aku nggak ya, gitu. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu setiap harinya tuh ada berapa banyak loker yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi yakini saja bahwa setiap hari selalu ada loker baru, gitu. Berarti artinya adalah tadi kita hubungkan, kamu nyari loker di banyak sumber setiap hari, gitu. Nomor dua. Yang nomor tiga adalah saya bukan kandidat tunggal yang melamar di setiap loker tersebut. Suka nggak suka, mau nggak mau, nanti pasti akan dibandingkan. Kamu bisa dibandingkan dengan orang-orang sesama S2, bisa dibandingkan dengan sesama orang yang udah pernah bekerja, bisa dibandingkan dengan anak S1 mungkin, dan lain-lain gitu. Siapapun itu, pasti akan dibandingkan. Sehingga, kamu harus selalu tampil yang paling wow. Baik secara tertulis, di dokumen, di CV, dan dokumen pendukung, termasuk tertulis secara online di akun LinkedIn-mu, di akun-akun job portal yang kamu miliki itu udah dilengkapi biodatanya gitu. Atau secara lisan pada saat nanti kamu di interview. Gitu. Oke? Itu harus selalu meyakinkan. Kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana kita yakin sama kamu? Itu pahami dulu itu. Oke? Nah, masuk ke kendala. Entar dulu deh, jangan ke kendala. Tadi ya, sumber lokernya banyak. Kamu harus nyoba tiap hari. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Yang selanjutnya apa? Bikin target pribadi. Coba ditarget, sehari aku harus bisa ngirim sekian lamaran. Misalkan sumbermu ada banyak nih, kamu punya LinkedIn, ada grup WA aku, ada apa, 5. Masing-masing 2, 2, 2, 2, udah 10 per hari. 4, 4, 4, udah 20 per hari. Coba kamu tetapin angka tersebut untuk kamu kejar. Bikin target pribadi. Aku sehari ngelamar 20 minimal. Kalau belum 20, aku nggak tidur. Gitu. Aku nggak matiin laptop. Gitu. Itu harus ditarget begitu, weekend, weekdays kayak gitu. Teman-teman di grup loker rata-rata 20 sampai 30 per hari, dan itu masih memungkinkan sekali karena sumbernya banyak. Nah, itu silahkan kamu bikin target pribadi itu. Ya. Ntar setiap yang kamu lamar, kamu rekap. Oke? Lalu, yang selanjutnya adalah orang yang berasal dari satu jurusan tertentu, dia itu tidak hanya fit untuk satu profesi. Jadi kamu coba tanya sama dirimu sendiri, profesi sesuai bidangmu yang kamu pengen tuh pengen jadi apa sih gitu. Coba aja tulis. Bahkan kalau kamu pengen kerja di luar jurusanmu, kamu tuh pengen jadi apa sih gitu. Nggak masalah S2 di luar jurusan misalkan gitu. Bikin listnya dulu. Begitu kamu udah punya listnya, yang kamu lakukan selanjutnya adalah riset satu persatu tuh profesi. Profesi ini tuh membutuhkan orang yang kayak gimana sih? Tugas tanggung jawabnya, KPI-nya apa sih, dan lain-lain. Dia harus bisa apa sih gitu. Nanti akan muncul tuh kata kunci tertentu tentang kualifikasi dan kompetensi, prasyarat dan syaratnya, biar orang kerja di situ. Nah, pastikan itu semua yang kita sebut sebagai kualifikasi dan kompetensi itu adalah kata kunci yang biasanya muncul di poster loker yang harusnya itu muncul di CV-mu atau dokumen pendukung. Jadi nulis CV itu harus memunculkan kata kunci itu. Jangan kata kunci yang general. Yang sering aku temui, aku nggak ngomongin jurusanmu.
Banyak sekali orang kepengen kerja jadi staf administrasi, ya kan? Tapi dan ada orang memang punya background pendidikan admin. Ada orang yang background pendidikannya bukan admin, pengen jadi admin. Gitu. Ada orang background pendidikannya administrasi perkantoran misalkan gitu. Ada orang backgroundnya apa tapi juga pengen daftar admin. Nah, kadang orang yang jurusannya admin itu bisa kesusahan untuk lolos di seleksi administrasi admin. Kenapa? Ya karena kata kuncinya nggak ditulis. Gitu. Kata-kata kuncinya itu kayak seolah-olah tuh kamu bukan lulusan orang administrasi perkantoran gitu. Cuma kayak orang yang tahu admin secara umum aja gitu. Terus pembedanya kamu apa? Selalu itu nanti yang namanya unique value proposition itu harus selalu dipertimbangkan gitu. Jadi itu yang harus kamu pahami. CV harus bisa menjawab ini. Di loker ada kualifikasi yang dibutuhkan, kita punya kompetensi dan kualifikasi tertentu. Set, match. Makin match, makin mungkin kamu lolos ke tahap selanjutnya gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Apalagi yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan adalah evaluasi secara berkala lamaran yang udah kamu kirim. Dalam arti gini, dalam kurun waktu sekian lama, aku udah bisa ngirim berapa lamaran sih? Dari sekian lamaran itu, yang direspon berapa, yang nggak direspon berapa. Dari yang direspon, berapa yang responnya itu lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa yang cuma diintip, diunduh, diintip, dilihat, gitu-gitu. Berapa yang ditolak. Itu respon semua itu. Gitu. Terus habis itu yang ditolak, kamu langsung bikin tuh. Yang lanjut ke tahap selanjutnya mau kamu apain, yang cuma diintip-intip, ditanya-tanya mau ngapain, yang ditolak mau diapain, terus yang nggak respon ini mau diapain. Gitu. Harus punya action plan untuk semuanya itu. Gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia di situ. Oke? Itu. Ya, itu adalah yang dilakukan selanjutnya. Apalagi yang harus kamu pertimbangkan. Nah, sambil kamu melakukan ini semua, ini rutinitas mainstream namanya. Jadi, ini perusahaan ya. Perusahaan, ini kamu. Yang disebut lamar kerja secara mainstream itu adalah, atau konvensional itu adalah, perusahaan nyebar loker, ditangkap sama job seeker. Ini konvensional sekali. Padahal, orang dapat kerjaan itu bisa karena dua hal. Satu gara-gara melamar, satu gara-gara ditawarin. Berapa banyak orang-orang yang dia nggak ngelamar tapi ditawarin. Di DM LinkedIn-nya, di DM sosmednya, dikirimin email ke dia. Gitu, dapat tawaran. Dua hal ini mungkin dialami oleh siapapun itu job seeker-nya. Kita sebut mungkin. Termasuk kamu. Mungkin kamu bisa dapat kerja gara-gara melamar. Ngirim lamaran, tes, keterima. Tapi kamu mungkin juga bisa ditawarin sama orang. Kamu punya akun LinkedIn, kamu punya email, kamu punya sosmed, itu mungkin semua. Begitu kamu punya sosmed, itu kamu saat itu juga mungkin ditawarin. Gitu. Yang harus dilakukan apa tadi? Memperbesar kemungkinan dua-duanya. Sekarang coba bayangkan kamu memperbesar kemungkinan dapat kerjaan gara-gara melamar, meningkatkan kemungkinan dapat kerjaan gara-gara ditawari. Kalau yang melamar tadi kita udah bahas semuanya barusan beberapa menit ke belakang aku ngomong. Bagusin CV-nya, dokumen pendukungnya, perbanyak sumber loker, lamar tiap hari, sesuaikan kualifikasinya, ditarget, dievaluasi, gitu, bikin action plan sama yang kurang perform dan lain-lain gitu. Itu meningkatkan kemungkinan untuk dapat kerjaan gara-gara melamar. Sekarang kamu harus juga memikirkan meningkatkan kemungkinan dapat kerjaan gara-gara ditawarin. Caranya gimana? Nah, caranya pakai cara non konvensional gitu, yang anti mainstream. Jadi yang mainstream itu, aku ulang lagi, perusahaan itu nge-share loker, ditangkap oleh job seeker. Nah, sekarang dibalik. Kamu harus ngelempar sesuatu biar ditangkap sama perusahaan. Ngelempar apa? Branding. Paling gampang apa? Bikin konten di sosmed buat branding. Kamu selama jadi job seeker harus sangat mudah ditemukan di sosmed manapun, kalau bisa di LinkedIn minimal. Branding itu adalah kamu tuh menunjukkan pengen dikenal jago apa, gitu, sampai postingan kamu itu mengena ke orang yang tepat dan merasa, oh, aku lagi butuh orang ini. Gitu. Banyak orang hebat belum dapat kerjaan dengan cara, bukan kerjaan deh, belum pernah ditawarin kerjaan, bukan karena dia nggak hebat.
Tapi perusahaan-perusahaan itu belum tahu ada orang sehebat kalian. Jumlah perusahaan banyak, jumlah job seeker banyak, lebih banyak, jauh lebih banyak, gitu. Perusahaan menemukan kandidat, mungkin. Kandidat menemukan perusahaan, mungkin juga. Tapi karena yang namanya jumlah perusahaan lebih sedikit daripada tenaga kerja. Dari satu perusahaan pun jumlah lokernya juga lebih sedikit lagi, gitu kan ya. Gitu. Iya. Artinya akan lebih mudah yang mana? Kamu ngelakuin ngelamar kerja atau ditawari? Ya dua-duanya, bukan untuk dipilih ini, tapi untuk diupayakan dua-duanya. Jadi sambil kamu setiap hari sibuk mengupayakan dapat kerjaan gara-gara melamar, kamu juga setiap harinya harus sibuk mengupayakan dapat kerjaan gara-gara ditawari. Pakai LinkedIn. Oke. LinkedIn itu isinya nggak cuma loker, HRD ngumpul di LinkedIn. User-user itu ngumpul di LinkedIn. Owner perusahaan ngumpul di LinkedIn. Manajemen-manajemen perusahaan ngumpul di LinkedIn. Gitu. Di situ aktivitasnya nggak cuma sekedar untuk ngelamar-ngelamar kerja. Kalau cuma ngelamar-ngelamar kerja lewat job portal, itu ngelamar kerja tuh. Kalau di LinkedIn, networking juga, gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago apa? Rutinlah bikin postingan itu. Banyak orang main LinkedIn khususnya, aku nggak ngomongin sosmed lain ya, aku ngomongin LinkedIn dulu. Bikin akun secukupnya, diisi, habis itu ngelamar-ngelamar kerja terus, gitu. Itu semua job seeker bisa ngelakuin itu. Kenapa kok kamu nggak nunjukin branding tadi, gitu? Branding ini bukan asal bikin postingan ya, gitu. Branding ini bener-bener kamu tuh pengen dikenal sebagai siapa. Banyak orang tuh bikin kesalahannya satu, nggak branding. Yang kedua, brandingnya tuh branding asik sendiri. Posting milestone doang. Kamu wisuda, posting. Kamu selesai Iya. pelatihan ini, posting sertifikat, posting sertifikat. Habis bootcamp, posting portofolio, posting sertifikat. Itu namanya branding tapi asik sendiri. Kenapa? Hmm. Karena yang bisa menikmati itu tuh ya cuma kamu sendiri sebenarnya. Branding itu adalah dari apa yang udah pernah kamu miliki, punya pengalaman apa, kamu berbagi ilmu itu ke siapapun. Bukan berbagi sertifikatnya. Kalau kamu habis selesai kursus bahasa Inggris, posting sertifikat boleh nggak? Boleh. Habis itu dilanjutkan dengan posting konten. Teman-teman, aku pengen bikin tips nih bagi teman-teman yang lagi mau belajar bahasa Inggris dari nol dari rumah. Nih, teman-teman aku besoknya, teman-teman aku kasih tips nih. Situs-situs untuk belajar bahasa Inggris. Teman-teman, ini ada e-book gratis nih, download di sini terus gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan asik sendiri untuk brandingnya, gitu. Bener-bener ngajarin orang. Aku sering ngasih contoh ke temanku waktu itu ada orang Oke. jurusan pertanian, gitu. Gimana cara brandingnya? Minta ide ke aku. Aku langsung bilang, ya udah bikin aja konten. Cara menanam atau tips menanam titik-titik di rumah. Titik-titiknya ganti-ganti tanaman. Bikin postingan itu tiap hari. Oh, itu jadi beragam nanti. Cara menanam jeruk di rumah, cara menanam cabai di rumah, cara menanam apel di rumah, terus gitu. Setiap hari. Iya. Itu nanti kalau semua postingan itu diposting, nggak harus HRD, siapapun itu akan menikmati itu. Saat menikmati, banyak orang menikmati postingan itu, kan kamu menciptakan crowd nih. Kamu akan menjadi pusat perhatian. Nah, di antara pusat perhatian ini pasti akan ada yang HRD yang akan mendekat, gitu. Dan kamu akan dilihat, oh siapa sih yang bikin postingan tanaman mulu nih, dilihat. Oh, ternyata S1 pertanian. Ya pas, yang ngomong orang pertanian. Kamu bikin postingan itu, di mana semua sarjana pertanian nggak pernah bikin konten itu. Contohnya begitu. Nah, ini kan Hmm. bisa dilakukan hal-hal semacam ini, gitu. Kalau kamu bikin postingan langsung satu ya susah. Atau misalkan kamu ada mata kuliah tertentu yang jadi mata kuliah favoritmu, kamu punya bukunya, buku, tulisan. Nah, sekarang gimana caranya kamu belajar ulang itu dari halaman 1 sampai 10 isinya teks semua. Kamu share sebagai konten. Yang tadinya tulisan ini kamu konversi jadi infografik, jadi banner poster apa, jadi gambar karusel apa gitu. Jadi flowchart apa kayak Oke. gitu. Di-share ke orang-orang, kamu sambil belajar, sambil branding. Di mana nggak semua orang bisa itu kecuali pernah menempuh pendidikan itu. Coba bayangkan, apa yang cuma dimiliki sama anak yang pernah S2 di jurusanmu itu. Di luar itu nggak bisa. Nah, itu silahkan branding, gitu. Sama kayak tadi aku Hmm. contoh admin tadi. Kamu nulis jurusan administrasi perkantoran, istilah-istilah yang muncul di CV, itu istilah-istilah yang bisa dikuasai dan bisa ditulis bahkan oleh orang di luar jurusan admin. Ya, kamu kurang nonjol gitu. Aku waktu itu bilang Iya. kayak gitu. Kamu orang
Coba bayangkan yang cuma dimiliki sama lulusan administrasi perkantoran apa? Yang jurusan lain yang pengen jadi admin itu nggak punya, gitu. Nah, ini logikanya tuh begitu, gitu. Jadi ini bisa Oke. dioptimalkan dari sisi situ. Branding itu Iya. sangat penting di zaman sekarang, karena balik lagi, jadi orang pintar itu bagus. Tapi kalau ilmunya ibaratnya ada nggak adanya kamu tuh nggak disadari gitu, ya kan tetap nggak kepake gitu. Kalau cuma mengirimkan lamaran ini hanya memberitahu perusahaan Perusahaan. lewat dokumen aja gitu kan, lewat CV. Padahal tuh memberitahu kan seolah-olah kan satunya aktif, satunya pasif ya kalau kita ngerasain. Satunya melamar, satunya ditawari. Kan seolah-olah satunya aktif, satunya pasif aja. Nggak usah Iya. ngapa-ngapain nanti juga ditawari. Loh enggak, itu salah. Dua-duanya itu aktif. Melamar itu aktif ngirimin CV, ditawari itu aktif ngelempar apa? Konten gitu. Yang ini ngirim CV, ini ngirim konten gitu. Nah, itu diupayakan dua-duanya, di branding tuh kayak begitu. Gitu. Oke, Harus oke. gitu. Di LinkedIn misalkan ya seminggu 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Hari ini nyiapin materinya, besok diposting terus gitu. Setiap harinya juga rutin, pagi sampai sore lamar kerja, malam ngurusin tadi brandingnya gitu. Baru ngomongin Branding. LinkedIn loh aku. Iya. Sosmed yang lain sekarang sama. Gimana caranya orang ngunjungin IG-mu, kamu akan dikenal sebagai orang yang jago di situ. Gimana kalau orang ngunjungin TikTokmu dan yang lain-lain akan yakin kalau kamu tuh jago di bidang itu. Jadi sosial media itu lebih dari sekedar entertainment, lebih dari sekedar untuk urusan networking dengan teman-teman yang Hmm. santai-santai, ya bisa kalau kamu mau diarahin ke sana. Dan aku akan selalu bilang, kalau mau branding, bikinlah dan coba berani bikin konten atau postingan otentik. Bikin sendiri nggak apa-apa, bahasanya kacau nggak apa-apa. Yang penting karya sendiri. Sambil jalan, kamu punya journey, lama-lama karyamu makin bagus, makin terarah, karena kamu udah punya journey-nya. Kayaknya aneh ya kalau posternya begini ya. Oke, bisa aku bikin gini deh. Ini kayak aneh kalau begini. Oke, nanti aku bikin gini deh. Biar kamu punya journey-nya. Lama-kelamaan makin bagus kontenmu. Lebih dari sekedar untuk apa? Kamu di sini konten ini bukan untuk nyari subscriber banyak gitu ya. Iya. Nyari follower banyak, bukan. Ini untuk impression aja. Ini biar banyak pihak-pihak perusahaan tuh yang lihat ada orang kayak aku loh. Gitu. Hmm. Itu nanti kamu akan jadi orang penasaran, penasaran undang nanti gitu, ditawarin kayak gitu. Itu yang harus disiapkan. Oke. Banyak orang bikin postingan itu reshare atau repost postingannya orang. Boleh nggak reshare atau repost? Boleh. Tapi ingat, jangan Hmm. terlalu sering dan jangan dominan. Yang dominan itu adalah postingan otentik originalmu. Kalau kamu sering reshare atau repost, yang keren bukan kamu, orang itu. Gitu. Hmm. Yang mau di-branding kan kamu. Yang pengen dapetin kerja dengan cara ditawarin dan lain-lain kan kamu gitu. Apalagi zaman sekarang banyak sosial media cek. Perusahaan melakukan checking sosial media untuk ngecek reputasi dan lain-lain tanpa izin dulu sama orangnya gitu. Hmm. Cari nama lengkapmu di Google. Oke, ada. Oke, buka satu-satu gitu. Gitu. Kamu di interview ditanya saya adalah orang yang komunikatif, mudah bergaul, begitu buka Instagramnya diprotek gitu. Sekali nggak diprotek nggak ada postingannya. Artinya yang kamu omongin dibantah sendiri sama yang ditulis gitu. Itu Oke. jangan sampai gitu. Bikin orang mau ketemu langsung, mau lewat telepon, lewat video conference, kamu tuh adalah kamu orang yang sama gitu. Nah, coba kayak begitu. Ini aku bahas yang soal branding ini cukup lama ya, karena ini kunci banget itu, Iya. gitu, untuk membandingkan kamu dengan yang lain. Oke? Iya. Itu yang bisa Pak, boleh dilakukan. tanya dulu, Kak? Boleh. Iya. Oh, buat brandingnya iya sih aku juga dulu sempat kepikiran ya. Kayak pengen coba share apa yang aku baca. Misalnya aku juga cukup senang baca gitu ya. Cuma kadang eh, sebelum bikin kontennya sendiri tuh kadang bingung kita tuh mulai dari mana dan apa aja yang harus dimasukin. Kadang suka pengen gimana ya cara bikin postingan yang bagus gitu. Padahal kan harusnya jangan ke situ dulu ya. Cuma kadang dari situ overthinking dulu, malah jadinya nggak jadi gitu kan. Ya, Maju iya, mundur. makanya tadi Nah aku itu bilang berani, em, berani aja dulu. mulainya gimana sih gitu kan, buat beraniin dulunya gitu. Hmm. Itu ya sebenarnya gini ya, bikin postingan itu jangan langsung utuh. Misalkan aku sering ngasih contoh, misalkan apa lagi ya, misalkan rumah nih, kamu langsung bahas soal, "Temen aku pengen bahas soal rumah," jangan ngomong gitu. Ya oke lah, kamu awalan tuh intronya rumah, tapi postingan selanjutnya bahas ruang tamu aja, selanjutnya bahas halaman, selanjutnya bahas garasi aja, selanjutnya bahas ini Hmm. aja. Udah kalau selesai interior juga sama.
Kamu coba bahas soal apanya aja gitu, bahas lantai aja, besoknya cuma bahas apa kelistrikan aja, besok bahas Hmm. soal sirkulasi udara aja, tapi sebenarnya cuma bahas rumah sebenarnya, gitu. Muter-muter di situ aja, gitu. Berbagi sama orang. Jadi kontennya itu jangan loncat-loncat, continue gitu loh, gitu. Sama kayak bahasa Inggris tadi, Oh. awal kamu bahas soal misalkan gini, awal kamu, bahas terkait dengan tips bagi yang pengen ngelanjutin sekolah S2, habis itu kamu Hmm. bahas tips syarat-syarat yang dibutuhkan, habis itu kamu bahas tips beberapa link website perusahaan untuk opening itu, terus habis itu tips apa lagi, gitu. Terus di dalamnya tuh ada tes ini, terus kalau ada tes ini tuh persiapan TPA tuh tesnya di mana, tes ini tuh gimana persiapan terus gitu, sebenarnya cuma bahas soal itu aja. Tapi continue gitu, orang tuh akan nagih karena akan dinanti, "Ini oke, ini udah, habis ini dia posting apa ya?" Gitu. Yang continue begitu. Oke. Nggak usah yang ribet, sama kayak paling gampang tuh buka buku aja. Buku ini kan udah disusun untuk dipelajari urut kan ya, buku itu. Iya. Ya udah, dari halaman 1 sampai 10 ada ilmu apa, gitu. Orang Indonesia tahu sendirilah, suka males baca. Berarti nggak boleh dominan kata-kata Iya. terlalu banyak, bisa dipersimpel nggak? Bisa nggak dikasih visual tertentu? Yang tadinya cuma kata-kata jadi ya, jadi infografik gitu dan lain-lain. Nggak harus yang kompleks-kompleks gitu. Pakai yang simple Canva gitu editingnya. Udah. Jadi Iya. nanti begitu kau posting ada caption-nya, ada hashtag-nya, ada lampirannya. Udah. Lanjut aja terus gitu. Gitu. Jadi harus segera dimulai gitu. Iya. Nggak usah terlalu asik sendiri aja gitu. Karena Hmm. kalau nunggu sempurna nggak bakal pernah sempurna itu. Gitu. Oke, oke. Seringkali kesempurnaan itu karena semuanya udah kamu bahas, itu jadi sempurna tuh. Kamu bahas ini, bahas Hmm. ini, bahas ini, bahas ini satu-satu, kayaknya itu sepele. Tapi begitu udah dalam periode tertentu, kamu akan jadi sempurna. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah bahas ini semuanya. Gitu. Jadi jangan dilihat satu-satu. Kalau kamu langsung kebanyakan nih, misalkan ya tadi, asik sendiri milestone aja gitu. Teman-teman, aku udah menyelesaikan pendidikan ini. Ya aku cuma, ya selamat ya gitu. Tapi kan kurang berguna bagi aku sertifikatnya. Gitu. Iya. Nah, itu loh maksudnya. Coba kalau nge-share ilmu, gitu. Bahkan nge-share ilmu ini kan apa? Kamu memperlakukan LinkedIn sebagai portofolio digitalmu, gitu. Kalau kamu nge-share sertifikat, itu pasti kesannya itu, manfaatnya itu terbatas. Akan membiasa seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kamu posting-postingnya itu adalah isi yang kamu lakukan tadi, gitu, di Mhm. dalam pelatihanmu, dalam ini kamu share ilmu, itu mau ditonton tahun depan evergreen lah, gitu. Tetap relate terus, gitu. Jadi ini yang Oke. bisa kamu lakukan untuk konten, gitu ya. Ingat ya, gitu. Itu Oke. coba mulai Iya. branding-nya gitu. Nanti di sesi kedua lah kita banyak atau ke depan kita banyak bahas soal itu ya, oke? Itu. Oke, Terus oke. lanjut, yang selanjutnya adalah yang bisa kamu lakukan adalah kalau tadi ada yang cara mainstream, terus ini cara anti mainstream. Yang selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah ini bener-bener bukan anti mainstream ini, cara yang kayaknya tuh nggak kepikirkan sama orang gitu. Cara aneh, aku sebut cara aneh lah gitu. Jadi kamu harus mencoba nyari loker dengan cara yang aneh. Apa itu cara ini bener-bener anti mainstream tapi udah nggak ngomongin soal ini ya, gitu. Iya. Cari sumber-sumber loker yang tidak lazim, intinya itu. Lucu ya? Cari sumber loker yang tidak lazim. Misalkan apa? Mmm. Misal, kamu tinggal di kota tertentu, kamu pengen, ada nggak sih sebenarnya di kota aku ini tuh loker yang bisa buat aku? Gitu. Nah, mungkin kamu punya kebiasaan itu sepedaan keliling kota atau jogging keliling kota gitu kan. Mungkin di sekitar kotamu atau kota-kota sebelah itu banyak loh perusahaan yang butuh orang kayak kamu tapi kamu nggak kenal perusahaan itu, gitu. Mmm. Lalu kamu mulai apa? Mulai cari info loker dari langit. Apa itu cari info loker dari langit? Cari pakai Google Maps. Kamu buka Google Maps, scroll, ini rumahku. Terus inget-inget, kemarin tuh aku sepedaan lewat sana tuh ada gerbang gini kayak pabrik, tapi aku nggak tahu itu PT apa. Cari di sini lewat Maps, di jalan ini, oh ini PT-nya. Di-scroll, zoom in sampai muncul nama, oh ini ternyata distributor ya, PT ini. Nah, nama PT-nya cari di Google. Temuin sosmednya, temuin websitenya. Begitu ada email yang kamu peroleh, kirim email ke mereka. Mmm. "Selamat siang,
HR manager PT ini, perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh alamat email Anda dari website perusahaan Anda. Mohon informasi, saya adalah seorang lulusan ini, atau mohon informasi di mana apakah sedang tersedia lowongan pekerjaan untuk posisi ini. Saya adalah seorang lulusan ini dengan pengalaman ini. Saat ini saya berdomisili di kota ini, tinggal di daerah sini, mungkin lebih detail. Saya terbuka untuk peluang gini. Sebagai bahan pertimbangan, izinkan saya melampirkan CV saya. Atas kesempatan yang diberikan, apabila Bapak atau Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait saya, dipersilakan menghubungi saya melalui alamat email ini atau WA ini. Atas jawaban dari pertanyaan dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih, kirim. Kamu nanya CV rilis, gitu. Sering loh, kadang kita tuh nggak hafal, di sekeliling kita tuh banyak perusahaan, gitu. Kita cuma tahu, ini ada truk keluar masuk aja tuh, cuma ditutup aja nggak ada labelnya, gitu. Tapi aktivitas ada terus. Nah itu coba tuh cara-cara, ini cara yang nggak lazim ini. Cara yang nggak lazim yang lain apa? Misalkan sambil belanja di minimarket. Nah, lucu kan? Jadi kamu datang ke minimarket gitu, kan ada bungkus-bungkus produk tuh. Nah, kamu baca tuh di Iya. belakangnya. Diproduksi oleh PT apa, didistribusikan oleh PT apa. Nah, itu tuh nama PT-PT-nya tuh catetin tuh. Gitu. Atau mungkin kalau Iya, di iya. rumahmu sekarang di dapur banyak produk-produk gitu, lihat kemasannya tuh. Gitu. Itu cara nyari loker yang nggak masuk, yang nggak lazim juga gitu. Yang nggak biasa dilakuin sama orang. Yang ketiga, cara nyari loker apa? Cari loker kedaluarsa. Loh, aneh kan? Gitu. Hmm. Gimana cari loker kedaluarsa? Misalkan kamu main LinkedIn. Terus di LinkedIn itu ada loker tuh yang cocok banget buat kamu. Tapi di postingnya tuh 6 bulan yang lalu gitu. Bisa nggak dilamar? Ya nggak bisa dong, karena udah kedaluarsa. Tapi kamu harus tahu bahwa perusahaan ini pernah buka loker butuh orang dengan kualifikasi kayak aku dulu. Berarti artinya cepet lambat dia kan pasti akan butuh orang kayak aku lagi kan, gitu. Iya. Jadi begitu ada loker yang masih berlaku sesuai yang kamu pengen, kirim lamaran. Begitu ada loker udah kedaluarsa, ada email di situ, jangan dibiarin, kirim email. Kalau yang sesuai dilamar tadi, judulnya melamar pekerjaan, yang udah kedaluarsa ini permohonan informasi, gitu. Jurusanmu teknik elektro, misalkan, ada loker Iya. PLN nih, gitu, ya kan? Terus udah kedaluarsa nih, cocok tuh kan butuh teknik elektro, gitu. Ya tanya, perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh email ini dari postal lowongan pekerjaan yang Anda posting 6 bulan yang lalu, di mana menyebutkan Anda sedang membutuhkan seorang electrical engineer. Mohon informasi apakah saat ini Anda juga masih membutuhkan posisi yang sama? Saya bersedia ditempatkan di mana saja. Saya memiliki background pendidikan S1 ini dengan kualifikasi ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan portofolio saya. Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Mau dibalas kayak enggak, urusan mereka. Yang penting kamu udah usaha. Gitu. Atau yang lain tadi, jurusanmu teknik elektro. Ya kan? Terus habis itu, ada PLN nih misal gitu, paling gampang. PLN lagi buka loker. Buka lokernya tuh staff admin, security, OB, sama sales gitu. Dia buka loker, kamu nyari loker electrical engineer, tapi kamu nggak butuh ini. Tapi kamu tahu ini PLN listrik nih, nggak mungkin nggak butuh orang jurusanmu. Ya sudah, kirimin email, permohonan informasi juga. Gitu. Saya memperoleh alamat email Anda berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang sedang Anda posting. Saat ini perusahaan Anda sedang membutuhkan posisi ABCD. Mohon informasi apakah sedang terbuka juga untuk posisi EFGH? Langsung nanya sambil kirimin CV. Jadi ada loker masih berlaku kayak loker kedaluarsa kayak bahkan ada loker yang lagi nggak buka posisimu, ada email di situ, jangan dibiarin. Banyak job Oke. seeker itu memfilter loker dengan cara mengabaikan yang di awal kelihatan nggak sesuai. Di grup lokerku kan kamu udah cukup lama tuh. Iya. Katakanlah ada 100 loker. Pasti kebanyakan orang itu akan cari yang cocok dulu. Yang cocok, kirimin lamar, yang enggak didiemin. Gitu. Ada loker nggak cocok, didiemin gitu. Terus tiba-tiba perusahaannya Unilever misalkan gitu. Nggak cocok loh, didiemin. Lah itu ada email, tanya dong itu ada email gitu. Kirimin pertanyaan gitu. Urusan nggak dibales, nanti yang penting kan udah di follow up. Jadi begitu kamu dapat 100 loker tuh di follow up. Sekian dikirimin email ngelamar kerja, sekian dikirimin email pertanyaan. Gitu. Oke. Kenapa kok harus di follow up?
Karena kamu harus sadar di baliknya email, di baliknya job portal, di baliknya website perusahaan, itu manusia. Bisa diajak ngobrol. Jadi kalau nemuin loker, ya lokernya dilamar, kalau nggak ada lokernya, nyari orangnya. Gitu. Oke. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Kan kamu Iya, lagi iya, jualan nih, kamu kan ya pengen menjual ya gitu ya, paham ya? Gitu. iya. Sama kayak kamu mau beli sesuatu lah, kayak gitu. Kan kalau kamu datang ke minimarket, set, ada produknya. Jadi gini, misalkan gini, kamu datang ke pasar tradisional gitu, set gitu kan. Itu pasar tradisional gede, pasar induk gitu. Barang-barang kamu tuh nyari barang cuma ngelihat nengok-nengok yang di display aja gitu. Itu kayak kamu nyari loker yang beredar aja gitu. Hmm. Tapi kalau nggak ada terus keluar terus ngomong ah nggak usah ke pasar induk lagi dah, nggak lengkap barang-barangnya. Loh padahal itu kalau kamu udah ngeliat-lihat, tuh ada orang kak kak silahkan kakak gitu, tanya dong. Oh, lagi nyari hijab nih yang kayak begini ada nggak? Barangkali kalau tanya itu hijab yang kamu cari di dalam gitu. Itu loh maksudnya logikanya. Kalau kamu cuma ngelihat yang beredar, seolah-olah kok loker yang sesuai dengan jurusanku kok kayak nggak ada ya, nggak ada gini gitu ya. Khususnya di LinkedIn, loker tersembunyi itu banyak banget dibanding yang di display gitu. Kalau pakai cara-cara mainstream nanti nggak ketemu gitu ya. Gitu. Jadi Iya, kamu harus kayak tadi. Dan yang selanjutnya adalah kalau kamu nyari loker yang barusan udah aku singgung, nyari loker yang sesuai itu nggak bisa, cari HRD atau calon atasanmu, user. Cari orang yang berprofesi sebagai itu. Kamu pengen daftar sebagai staff A, nggak ada lokernya. Cari HRD di perusahaan itu. Tanya ke beliau di DM dan lain-lain. Kamu jadi staff A, atasanmu nanti namanya supervisor A. Atasannya lagi namanya manajer A. Cari orang yang jabatannya supervisor A atau manajer A. Connect, salam kenal, terus nanya, mohon informasi Pak, saya tertarik untuk bekerja sebagai seorang ini. Apakah di perusahaan Bapak? Apakah Bapak sedang membutuhkan tim untuk menjadi seorang staff A? Gitu. Nanya gitu, nggak harus sama HR, nggak harus sama perusahaan. Nah, ini semua adalah cara optimasi. Sehingga hal-hal atau kekhawatiran yang bentuknya itu, kok tingkat pendidikan ini susah ya? Kok nyari loker di kota ini susah ya? Nggak buru-buru keluar. Paham nggak maksudnya? Gitu. oke.